Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribu Tawandi. Dan masih kita lanjutkan untuk pembacaan buku kita pada malam hari ini, Rempah-rempah, persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Tadi sudah kita simak juga ya laporan dari jalan tol ya, berkenaan dengan arus mudik yang sedang rame untuk belakangan ini. Baik, saya lanjutkan aja langsung dari sini. Sapa dulu deh yang sudah gabung. Ada Mama Sasa, ada Alianair, kemudian ada Pekalongan apa ini? Keren. Ada siapa lagi? User 183 0193 5569. Terus kemudian ada Urha Fashion, ada Casidi, ada Fik juga dan sebagainya. Terima kasih mantau di live TikTok ya di Tukang Ngoceh. Baik, dan saya lanjutkan untuk pembacaan malam hari ini dari buku karya Roger Crowley, sejarawan sekaligus penulis buku bestseller. Oke. Dari pantai itu ada kabar baik. Mereka bisa melihat di lepas pantai kedatangan Kapitana yang hilang bersama dengan San Gabriel dan Santiago, kapal kecil. Mereka menyalakan api untuk menarik perhatian dan Santiago dikirimkan untuk meyakinkan mereka bahwa penyelamatan akan datang. Setelah serangkaian badai pertama, Loaisa berusaha mengumpulkan kembali armadanya yang babak belur, mengevakuasi orang-orang yang terdampar di pantai dan menyelamatkan apapun yang masih bisa dipulihkan dari bangkai Sancti Spiritus. Sungguh pekerjaan yang teramat sulit. Pada tanggal 5 Februari, armada kembali dihantam badai ganas. Beberapa kapal berhasil menemukan tempat perlindungan di Selat Magellan, San Lesmes, dan untuk sementara waktu tersapu hingga 50 derajat ke selatan, ke sejumlah pulau di ujung paling selatan benua Amerika, lebih jauh dari yang pernah dikunjungi oleh kapal-kapal Eropa sebelumnya. Kapitana kandas dan rusak parah. Dengan sangat bersusah payah, dia berhasil terapung kembali, tetapi hanya setelah membuang sebagian besar muatannya ke laut. Moral pun tenggelam. Kapten San Gabriel Acuna demikian putus asa sehingga berpikir untuk menyerah. Pada 9 Februari, Kapten Anunciada Pedro de Vera mengirimkan sinyal yang menurut Urdaneta bahwa dia tidak ingin mengikuti kami lagi. Akhirnya, kapal itu menghilang, berlayar keluar selat dan kami tidak pernah melihatnya lagi. De Vera pergi tanpa membawa kapal kecil, tali temali, atau mu'alim. Menyatakan dia akan berusaha untuk mencapai Kepulauan Maluku melalui Tanjung Harapan. Kapalnya tidak pernah terlihat lagi. Mengikuti saran Elcano, Loaisa memerintahkan kapal-kapal yang tersisa untuk berkumpul kembali di Sungai Santa Cruz. Tempat Kapitana bisa diperbaiki, tetapi tampaknya Acuna juga sudah muak. San Gabriel juga menghilang. Mungkin bukan karena desersi, tetapi bergerak ke utara melalui laut lepas. Ia ditakdirkan untuk melalui upaya yang luar biasa ganas. Ia ditakdirkan untuk melalui upaya yang luar biasa guna mempertahankan kelangsungan hidupnya sendiri. Mengiring Kapitana menyusuri sungai itu cukup sulit. Mereka tidak punya pilihan selain menambalnya, dan kami mulai membongkar muatan kapal untuk menguras air keluar dari dalam kapal. Air yang masuk begitu banyak sehingga perlu 2 pompa untuk mencoba membuatnya tetap mengapung. Kami harus bekerja sangat keras saat berupaya memperbaiki Kapitana karena saat itu adalah musim dingin. Kami bekerja dalam genangan air dan menemukan 3 depa
lunasnya telah patah. Kami berusaha memperbaikinya sebisa mungkin. Pertama dengan papan, kemudian dengan lembaran timah. Perbaikan memakan waktu berminggu-minggu. Ada banyak waktu untuk Urdaneta yang merupakan pengamat sejarah alam yang tekun untuk mengamati apa yang ada di sekitar mereka. Di tengah daratan garam yang tak terbatas, ada sebuah pulau kecil yang dihuni bebek yang tidak bisa terbang, penguin maksudnya, dan singa laut yang berjemur. Dan pada suatu hari, 40 awak kapal memutuskan naik perahu untuk melihat apakah kami bisa membunuh salah satu darinya. Saat itu, tampak sekitar 100 ekor singa laut. Kami bisa mendengar lenguhan mereka dari jarak setengah liga jauhnya. Untuk mencapai hewan itu, mereka harus berjalan melalui gerombolan penguin. Dan karena mereka tidak bisa terbang, kami terpaksa menginjak mereka untuk mencapai singa laut. Dari dekat, mereka menghadapi perlawanan sengit. Binatang itu begitu kuat sehingga tidak ada gunanya menarik mereka dengan kait atau memukul mereka dengan senjata lain. Jika hewan itu berhasil menangkap tombak dengan menggunakan giginya, mereka akan langsung menghancurkannya berkeping-keping. Hanya satu ekor yang mati. Kami menyembelihnya dan menemukan banyak kerikil di perutnya yang dipecahkan olehnya. Malam itu, kami menyantap hati dan limpahnya. Binatang itu sangat berat sehingga membutuhkan 20 orang untuk mengangkat makhluk itu ke atas kapal. Urdaneta mengeklaim kepala dan lehernya bisa memberi makan 140 orang. Rasanya sangat tidak enak. Sungai itu melimpah dengan ikan. Mereka menjaring ikan hingga sebanyak 13 barel. Cukup untuk menyediakan makanan segar bagi seluruh armada. Di sepanjang pantai, mereka menemukan dan berburu burung unta dan menemukan binatang seperti kura-kura yang dengan tempurungnya tampak seperti kuda berjubah. Mereka juga mengumpulkan batu semi mulia dan saya menemukan topas yang saya jual seharga 40 dukat. Selama berada di sungai ini, kami tidak melihat satupun orang Patagonia. Air pasang di sini naik sangat tinggi. Pada akhir Maret, mereka sudah siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Mereka telah mengalami kesengsaraan di pantai Patagonia 3 bulan lamanya. Pada tanggal 22 atau 29 Maret 1526, ada perbedaan pendapat. 4 kapal yang tersisa berlayar. Angin masih bertiup kencang, meski kali ini menguntungkan mereka dan lautan berombak besar. Pada tanggal 8 bulan April, kami memasuki selat itu. Mereka telah berada di lautan selama 8 bulan. Mereka sekarang harus melalui labirin sepanjang 550 km dengan rangkaian kanal, teluk, dan teluk sempitnya yang berkelok-kelok mengitari tikungan tajam yang dahulu sangat membingungkan armada Magellan. Kali ini mereka memiliki peta dan buku catatan mu'alim terdahulu dan pengalaman Elcano sebelumnya. Tetapi musim mulai beralih ke musim dingin. Hari makin pendek, angin makin ganas, dinginnya sangat menggigit. Santiago kecil berlayar mendahului untuk melakukan pengintaian. Di dalam kanal lebar pertama, Loaisa mengirim orang-orang ke daratan untuk mengumpulkan sayuran hijau yang bisa dimakan dan juga untuk melihat apakah mereka bisa menangkap seorang suku Patagonia. Sebuah upaya untuk menculiknya disambut dengan hujan anak panah dan mereka harus mengundurkan diri. Berbagai kecelakaan terus mengintai armada. Sebuah kuali minyak terbakar di Capitana. Kami berada dalam bahaya besar. Sementara beberapa dari kami mencoba untuk memadamkan api, yang lainnya berebutan masuk ke dalam perahu kecil.
Mereka bersedia membunuh satu sama lain untuk masuk ke dalamnya. Jika kami semua berebutan masuk perahu, kami akan berada dalam situasi yang buruk. Untungnya, apinya berhasil dipadamkan. Kapten Jenderal mencaci maki semua orang yang berebutan naik ke dalam perahu. Upaya menjaga agar setiap kapal tetap berhubungan satu sama lain cukup sulit. Santiago menghilang untuk sementara waktu, kemudian muncul kembali. Ekspedisi Magellan telah memberi nama pada semua tanjung, teluk, dan kanal di selat itu, dan semua ini memberikan titik referensi yang sudah dikenal oleh Elcano pada pelayaran kedua. Urdaneta mencatat cerita perjalanan mereka melewati labirin, sementara mu'alim Hernando de la Torre menyimpan buku catatan yang cermat. Pada 12 April, mereka mencapai sebuah teluk yang mereka sebut dengan La Concepcion. Tempat kami tinggal selama 4 hari karena angin bertiup kencang. 2 hari kemudian, mereka tiba di titik Santa Ana yang mereka sebut sebagai Selat Salju. Mereka terus-menerus berjuang menghadapi angin musiman yang abnormal. Gunung-gunung tampak sangat tinggi sehingga seakan-akan mencapai langit. Matahari tidak masuk ke tempat itu hampir sepanjang tahun. Malam berlangsung lebih dari 20 jam. Salju terus turun dan tampak berwarna sangat biru. Biru kuno, tidak mencair, dan udaranya sangat dingin. Pada tanggal 18, kami memasuki surga San Jorge. Tempat kami mendapatkan kayu bakar dan air, serta kayu untuk membuat beberapa perahu kecil. Beratnya pelayaran tersebut mulai terlihat dampaknya. Faktor yang membuat Diego de Covarrubias mati di sini. Dan ada pertemuan sekilas dengan penduduk asli. Dua kano mendekat dalam kegelapan. Terdengar suara teriakan. Karena kami tidak bisa memahaminya, maka mereka tidak naik ke kapal, tetapi berbalik lagi. Berpikir ada sesuatu yang mengancam. Orang-orang di kapal itu bersiaga semalaman. Sebuah perahu kecil yang dikirim pada hari berikutnya gagal menemukan mereka. Pada malam hari, mereka melihat api dipantulkan di permukaan air dan menemukan sebuah kano yang rangkanya terbuat dari tulang ikan paus. Tetapi orang-orang itu tetap sulit ditemukan. Tempat pemberhentian mereka yang berikutnya diberi nama yang sesuai, yaitu Buen Puerto. Sumber kayu bakar yang cukup dan buah merah seperti seri asam tanpa biji, dan kami memakannya. Mereka juga menemukan kerang dengan mutiara di dalamnya dan sebatang pohon yang kulitnya terasa seperti kayu manis. Semua orang dalam armada itu memakannya. Vitamin C dari buah ceri itu terbukti diperlukan, tetapi tidak memadai. Mereka berhasil melewati tikungan tajam ke barat laut di Tanjung Froward dan mencapai titik berlabuh lainnya yang mereka sebut sebagai San Juan de Portalina. Tempat itu adalah wilayah terpencil, sangat bersalju dan dingin. Kenang Urdaneta, tidak ada pakaian yang bisa membuat kami tetap hangat. Di bawah pegunungan yang menjulang tinggi, angin mengamuk, lautan meraung penuh gejolak. Kondisi di atas perahu sungguh menyedihkan. Digeladak, hawa dingin merasuk sampai ke tulang. Bila bersembunyi di bawah, baunya tak tertahankan dan mereka dihinggapi kutu. Kami tidak bisa melarikan diri darinya. Seorang pelaut Galicia yang sakit dikatakan mati lemas akibat kutu. Teman-teman sekapalnya memandikannya dan menaruhnya di tong terbuka dalam pakaian bersih.
Ketika saya melihatnya pada hari ketiga, baik dia maupun tongnya tidak terlihat lagi. Keduanya sepenuhnya tertutup oleh kutu yang sangat besar, sehingga dia pun mati. Ketika mencoba berlayar, mereka dipukul mundur oleh angin kencang. Kapal-kapal mulai berjalan kembali pada tanggal 13 Mei dan angin barat daya membawa mereka keluar dari zona penyiksaan ini. Laut kini dipenuhi biota laut, paus, tuna, hiu, bonito, ikan hake, sarden dan ikan teri dalam jumlah besar, tiram dan kerang. Akhirnya mereka mencapai ujung terjauh selat itu, Tanjung Deseado, Deserted Cape. Pada Sabtu pagi 26 Mei, Kapitana, kedua karavel dan perahu kecil keluar dari selat. Adalah kesimpulan singkat Urdaneta tentang transit yang mengerikan. Perjalanan singkat itu telah menjadi ujian ketahanan lainnya. Terlepas dari semua pengetahuan yang diperoleh dari perjalanan Magellan, mereka memakan waktu 48 hari. 10 hari lebih lama daripada perjalanan musim semi pendahulunya. Sekarang mereka tiba di Samudra Pasifik, lautan tenang, walaupun kenyataannya sebaliknya. Hampir seketika armada itu kembali dihantam badai ganas. Kapal Loaisa menerjang angin dengan semua layar diturunkan. Saat angin mereda, ketiga kapal lainnya telah lenyap. Dia tidak pernah melihat mereka lagi. Santa Maria de Parral, San Lesmes, dan Santiago ditakdirkan untuk mengalami petualangan menakjubkan sendiri. Santa Maria de la Victoria kini sendirian di lautan luas. Meskipun telah diperbaiki, kapal itu berada dalam kondisi buruk dan masih bocor. Awaknya harus terus mengoperasikan 2 pompa agar tetap mengapung. Angin dari arah barat laut menghalangi mereka berlayar menuju Kepulauan Maluku. Setiap hari kami berharap akhir perjalanan akan tiba, kenang Urdaneta. Kami harus mengurangi jatah makanan dengan alasan ada tambahan orang yang ikut naik dari kapal yang karam. Di satu sisi, kami bekerja keras. Di sisi lain, kami kekurangan makanan. Kami mengalami banyak penderitaan dan beberapa orang meninggal dunia. Karena tidak terlihat apapun hari demi hari, semangat pun menurun. Kurang gizi setelah berbulan-bulan di laut dan tanpa vitamin C yang cukup. Gejala penyakit kudis yang mengerikan sekali muncul lagi. Semua orang yang tidak mampu bertahan meninggal karena pembengkakan gusi yang menghalangi mereka makan sesuatu. Dan saya melihat seorang laki-laki yang gusinya sedemikian bengkak sehingga seakan-akan tumbuh daging setebal jari. Mereka berusaha keras untuk mempertahankan arah sampai awal Juli ketika menangkap angin pasat timur laut. Jumlah kematian terus bertambah. Minggu 24 Juni, Rodrigo Bermejo, mualim kapal utama, meninggal. Ini merupakan kerugian besar untuk navigasi kami karena dia adalah mualim yang sangat baik. Jumat 13 Juli, Alvaro de Tejada, sang angkutan, meninggal. Pada tanggal 30 Juli, Kapten Jenderal meninggal. Dengan setiap kematian terjadi perpindahan tanggung jawab, tetapi tanggung jawab Loaisa sangat penting. Seorang penyintas menyatakan dia telah kehilangan keinginan untuk terus hidup karena depresi akut akibat kehilangan armadanya. Dia menjadi makin lemah dan akhirnya meninggal dunia. Oke, itu dulu sampai di sini ya. Ngeri juga ya perjalanan laut yang dilakukan oleh Loaisa hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku dari Spanyol. Tapi itulah misi. Apapun itu, kita patut untuk menghargai setiap upaya orang dalam memperjuangkan hidup dan cita-cita mereka. Keren.
Oke, Jafar di Kalimbu, Karangdadap, terima kasih sudah gabung. Dan siapa ini yang ikutan? Kalingga ya, yang ada di TikTok. Ada juga Mom Ara, terus ada Seserahan. Dev ada juga ya. Ada siapa lagi nih? Banyak banget pokoknya. Thank you yang masih setia. Bunda Nita. Oh. Oke, Bunda Nita juga ya. Banana. Oke. Serbuk akan kembali minggu depan dengan buku yang masih sama, Rempah-rempah Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Oke, dan saya akan kembali nanti.